selamat datang kembali. Kali ini kita punya sesuatu yang spesial nih buat Anda. Sebuah studi kasus manajemen klasik yang rasanya tuh nggak lekang oleh waktu. Betul. Ini diambil langsung dari buku legendaris Peter F. Drucker ya, Management Cases. Iya, kita akan fokus ke kasus nomor 25, The Peerless Starch Company di kota kecil Blair, Indiana. Peerless Starch. Kasus yang menarik banget. Bayangin deh, ada perusahaan yang dulunya itu jantung kota banget, tapi pabrik ikoniknya justru jadi beban, malah mengancam kelangsungan hidup perusahaannya sendiri. Ini bukan cuma soal angka ya, bukan cuma laporan keuangan. Betul, ini soal dilema mendalam tentang tanggung jawab, tentang ekonomi versus komunitas, tentang masa lalu yang kayaknya menghantui masa depan gitu. Nah, misi kita di pembahasan mendalam kali ini, kita mau coba urai kompleksitas situasi yang dihadapi manajemen Peerless. Dan juga pertanyaan-pertanyaan fundamental yang muncul darinya gitu kan. Persis, siap ya kita bedah bareng-bareng? Tentu saja. Yang bikin kasus ini begitu menarik tuh gimana sebuah keputusan bisnis yang mungkin kelihatannya rutin aja di permukaan. Iya, kayak biasa aja gitu ya. Ternyata nyentuh pertanyaan mendasar banget tentang apa sih sebenarnya tujuan perusahaan, terus dampaknya ke masyarakat sekitar gimana. Kita bakal lihat gimana sejarah panjang perusahaan, terus perubahan dinamika pasar, dan tentu saja keputusan-keputusan individu para pemimpinnya itu saling terkait. Nyambung semua ya. Benar. Dan ujung-ujungnya membawa Peerless ke sebuah persimpangan jalan yang, sulit banget. Oke, kita mulai dari latarnya dulu ya. Kota Blair, Indiana. Peerless Starch ini bukan cuma pabrik biasa di sana. Bukan sekedar pabrik. Bangunannya aja ikonik banget. Katanya sengaja dirancang mirip Menara London gitu. Menjulang di lanskap kota sejak zaman Perang Saudara. Wow, lama banget ya? Ada nilai sejarahnya? Iya, pendirinya kan penemu metode ekstraksi pati jagung pertama. Jadi ada kebanggaan historis yang kuat lah di sana. Oke. Berarti lekat banget sama identitas kota. Awalnya memang cuma pabrik di Blair ini aja yang punya Peerless. Dan sukses besar. Sukses ya awalnya ya? Banget. Saking suksesnya, setelah Perang Dunia II, perusahaan mutusin buat ekspansi. Mereka bangun 3 pabrik baru. Oh, pabrik baru? Di mana aja tuh? Di Illinois, Texas, sama yang terakhir di Oregon. Itu dibangun akhir 1950-an. Dan pabrik-pabrik ini jauh lebih modern, lebih efisien. Nah, ironisnya di situ ya. Justru pabrik-pabrik baru inilah yang kemudian jadi tulang punggung keuntungan perusahaan. Iya, sementara Peerless sebagai korporasi tumbuh pesat karena pabrik baru. Betul sekali. Kota Blairnya sendiri, tempat pabrik asli berdiri, malah gimana? Malah merosot ekonominya. Pasca Perang Dunia Kedua itu pabrik-pabrik lain di kota itu tutup satu persatu. Wah, kasian ya kotanya. Iya, Blair jadi semacam daerah tertekan gitu. Nah, pabrik Peerless di Blair ini kayak jadi benteng terakhir, satu-satunya harapan kota itu. Kelihatannya gitu ya dari luar. Tapi penampilan luar ini, seperti yang akan kita lihat nanti, nipu banget. Oke, mari kita masuk ke jantung masalahnya nih. Pabrik Blair ini, meskipun kontribusi penjualannya cuma sekitar 1/5 ya dari total pendapatan Peerless, Kecil ya kontribusinya. tapi ini anehnya, dia malah mempekerjakan hampir setengah dari seluruh tenaga kerja per jam perusahaan. Ganjil nggak sih? Setengah. Banyak banget itu untuk kontribusi sekecil itu. Dan yang lebih bikin kaget lagi, 3/4 dari seluruh staf manajerial dan profesional Peerless itu numpuk di Blair. 3/4. Waduh, gimana ceritanya bisa jadi sebengkak itu ya? Nah itu dia, gimana tuh? Ini udah kayak bom waktu biaya sebetulnya. Biaya operasional di Blair itu benar-benar di luar kendali. Penyebabnya apa aja? Ada beberapa akar masalahnya. Pertama, ya fisik bangunannya. Kita ngomongin pabrik tua 5 lantai. 5 lantai, wow. Bangkai. Mungkin lebih cocok buat benteng zaman dulu kali ya. Bukan fasilitas produksi modern yang butuh alur kerja efisien. Nggak kebayang repotnya. Dibanding pabrik baru yang cuma 1 lantai ya. Jauh banget bedanya. Mindahin bahan baku sama produk jadi aja di Blair itu udah mimpi buruk logistik. Benar-benar nggak efisien. 5 lantai itu, wah. Tapi pasti bukan cuma soal bangunan dong. Tentu nggak. Faktor kedua, dan ini mungkin yang paling krusial nih, itu kebijakan internalnya. Kedengarannya sih mulia ya, tapi praktiknya destruktif. Kebijakan apa tuh? Kebijakan tidak ada PHK. Oh, tidak ada PHK. Iya,
Jadi karyawan yang kinerjanya kurang bagus, atau yang posisinya jadi nggak relevan karena teknologi berubah, itu nggak diberhentiin. Terus diapain dong? Mereka diselamatin dengan cara dipindahin ke bagian lain. Dipindahin kemana biasanya? Seringnya sih ke bagian pemeliharaan. Ujung-ujungnya bagian itu jadi bengkak banget pegawainya, tapi kerjaannya nggak jelas. Jadi nggak efisien juga ya? Atau, nah ini bagian yang paling susah dipercaya nih, mereka malah dijadiin supervisor. Hah? Dijadiin supervisor? Karyawan yang kurang kompeten? Iya. Akibatnya, Anda bisa nemuin departemen di pabrik Blair itu yang jumlah supervisornya lebih banyak daripada jumlah pekerja yang harusnya mereka awasi. Serius? Supervisor lebih banyak dari pekerja? Itu absurd banget kedengarannya. Bisa dibayangin kan tingkat inefisiensinya kayak apa? Pasti dampaknya ke kualitas juga dong. Tepat sekali. Itu faktor ketiga. Ada semacam mentalitas, kami ini pabrik berkualitas, gitu. Mungkin karena sejarahnya ya, jadi kayak ngerasa paling oke. Padahal Ironisnya, outputnya justru sebaliknya. Tingkat penolakan produk dari pelanggan buat barang yang dibikin di Blair itu hampir 2 kali lipat dibanding pabrik lain. 2 kali lipat? Wah, parah. Tim penjualannya sampai harus habisin lebih banyak waktu buat ngebujuk pelanggan biar nggak balikin barang, daripada fokus jualan produk baru. Aduh, repot banget ya. Bahkan, ada pos biaya gede yang namanya layanan pelanggan lain-lain. Ternyata itu kode halus buat diskon gede-gedean karena kualitas produknya jelek. Jadi singkatnya nih, pabrik Blair ini kayak lubang hitam finansial ya. Persis. Dia nyedot semua untung yang susah payah didapat dari pabrik-pabrik baru yang modern dan efisien itu. Betul. Ikon kota yang megah itu ternyata kropos banget di dalamnya. Penampilannya benar-benar nipu kondisi finansial internalnya yang sebenarnya sekarat. Situasi yang udah jelek gini pasti nggak bisa tahan selamanya dong. Apa yang akhirnya jadi pemicu krisis puncaknya? Titik kritisnya itu datang di musim semi tahun 1985. Ada semacam badai sempurna gitu. Beberapa faktor kejadian barengan. Apa aja tuh? Pertama, meninggalnya cucu sang pendiri, yang dijuluki Pak Tua itu. Beliau udah mimpin perusahaan 35 tahun lamanya. Gayanya mungkin lebih paternalistik ya, kurang pas sama tuntutan zaman modern. Terus ada kejutan lain? Ada. Setelah beliau wafat, baru ketahuan. Ternyata, keluarga pendiri itu udah nggak megang saham mayoritas lagi di perusahaan. Wow, itu pasti ngubah dinamika kekuasaan di dewan direksi ya? Banget. Nah, nyambung ke faktor kedua, momen suksesi kepemimpinan. Para direktur luar, yang sekarang suaranya lebih kuat, nolak usulan buat nunjuk menantu atau keponakannya Pak Tua jadi CEO baru. Terus mereka pilih siapa? Mereka ambil langkah berani, nunjuk orang luar. Seorang profesional namanya John Ludwig. John Ludwig. Siapa dia ini? Punya latar belakang yang pas nggak buat ngatasin masalah serumit ini? Nah, latar belakang Ludwig ini menarik banget dan jadi kunci dilema yang bakal dia hadapi nanti. Dia bukan orang pati jagung tulen gitu. Gelarnya aja psikologi industri. Oh, psikologi industri. Beda ya? Beda. Pengalamannya juga macam-macam. Pernah kerja di Pentagon, terus pindah ke Ford Motor Company. Ford. Wow. Di Ford, dia terlibat reorganisasi divisi besar, bahkan sempat mimpin divisi kecil sebagai manajer umum. Dia gabung Peerless tahun 1981. Sebagai apa? Asisten eksekutif presiden. Di bawah masuk sama direktur luar. Tapi selama dipimpin Pak Tua, si Ludwig ini sengaja dijauhin dari urusan pabrik Blair. Sengaja dijauhin kenapa gitu? Mungkin Pak Tua nggak mau ada campur tangan kali ya. Ini bikin Ludwig frustrasi karena dia tahu masalah utamanya di sana, tapi nggak dikasih akses. Sekarang tiba-tiba dia jadi orang nomor 1 yang harus beresin kekacauan itu. Jadi dia udah tahu ada masalah di Blair, tapi belum sempat nyentuh ya. Lalu apa faktor pemicu lainnya selain suksesi ini? Faktor ketiga, perubahan lanskap pasar yang drastis banget. Muncul pesaing-pesaing baru dari industri yang beda sama sekali. Kimia, minyak, karet. Oh, bukan dari industri pati jagung juga? Bukan. Mereka datang bawa produk pati dan perekat sintetis baru yang inovatif. Dan yang lebih penting, mereka nggak terikat aturan main lama industri pati tradisional. Soal harga terutama, mereka jauh lebih agresif. Sementara itu, gimana nasib pabrik-pabrik Peerless yang lain, yang baru-baru itu? Nah, ini menarik. Pabrik-pabrik baru Peerless di Illinois, Texas, dan terutama yang di Oregon, ternyata masih bisa bersaing loh. Oh ya, bagus dong. Bahkan,
Pabrik Oregon itu sukses banget dengan lini produk sintetis baru yang mereka kembangin sendiri. Sangat menguntungkan. Kembangin sendiri? Iya, uniknya lagi, pengembangan produk baru ini dilakuin secara independen, tanpa sepengetahuan atau campur tangan dari pusat riset perusahaan yang lokasinya ya mana lagi kalau bukan Blair. Wah, serius? Ini makin nunjukin betapa terisolasinya dan gak relevannya lagi pusat operasi di Blair ya? Banget. Pabrik baru bisa inovasi sendiri, yang di Blair malah jadi beban. Terus kondisi finansial Blair sendiri gimana waktu itu? Udah bener-bener di jurang kehancuran. Pelanggan udah nggak bisa lagi tolerir kualitas produk yang jelek. Kerugian finansial dari pabrik Blair aja sekarang udah lebih besar dari gabungan keuntungan ketiga pabrik lainnya. Astaga. Lebih besar? Iya. Akibatnya, Peerless secara keseluruhan udah nggak untung lagi. Malah kesulitan bayar bunga utangnya. Udah jelas banget, pabrik Blair ini lagi nguras narah perusahaan sampai kering. Menghadapi situasi darurat kayak gini, apa langkah pertama yang diambil CEO baru, si John Ludwig? Ludwig gerak cepat. Dia tugasin orang yang dianggap paling kompeten di manajemen pabrik Blair. Asisten manajer pabriknya buat bikin studi kelayakan. Studi internal ya? Hasilnya gimana? Estimasi biayanya sekitar $25 juta. $25 juta? Wow, gede juga. Janjinya apa dengan modernisasi itu? Proposalnya janjiin pabrik yang modern dan efisien, tapi ada harga sosial yang harus dibayar. Jumlah karyawan harus dipangkas drastis. Dari 8.000 orang jadi cuma 2.600 orang. Dari 8.000 jadi 2.600. PHK besar-besaran itu. Tapi setidaknya masih ada 2.600 pekerjaan yang selamat ya. Apa Ludwig langsung setuju? Enggak. Ludwig kan punya latar belakang di reorganisasi ya. Dia bikin analisis ekonominya sendiri, secara terpisah. Oh, dia hitung sendiri juga? Iya, dan kesimpulannya beda banget. Jauh lebih pahit. Dari kacamata hitung-hitungan finansial murni, pabrik Blair itu nggak bisa diselamatin. Nggak bisa? Maksudnya? Langkah yang paling rasional secara ekonomi itu ya menutup pabrik itu sepenuhnya. Produksinya bisa gampang dialihin ke pabrik lain yang lebih efisien, biayanya jauh lebih rendah. Kualitas produknya juga lebih bagus. Menutup pabrik. Waduh, itu keputusan yang berat banget pasti. Apalagi dampaknya buat kota Blair ya. Berat banget. Analisis Ludwig juga ngitung biaya penutupan, termasuk pesangon yang pasti gede dalam jangka pendek. Tapi hitungannya nunjukin, dalam 6 bulan setelah penutupan, Peerless secara keseluruhan bakal balik untung lagi. Cuma 6 bulan? Cepet juga ya baliknya. Terus kalau skenario modernisasi gimana? Nah, skenario modernisasi yang $25 juta itu, paling bagus cuma bakal bawa Peerless ke titik impas. Break even. Itu pun kalau semua lancar. Cuma impas? Nggak untung? Iya. Dan yang lebih bikin khawatir, investasi segede itu bakal nyedot habis sisa kredit yang mungkin masih bisa didapat perusahaan. Padahal, kondisi finansial Peerless udah rapuh banget. Ada risiko nyata modernisasi malah dorong seluruh perusahaan ke jurang bangkrut. Ya ampun. Disinilah kita sampai ke inti dilemanya ya. Si Ludwig ini kejepit banget ya. Kejepit. Banget. Di satu sisi, dia sadar banget betapa vitalnya pabrik Peerless buat kelangsungan hidup ribuan keluarga dan seluruh kota Blair. Dia bahkan ingat cerita ayahnya soal masa depresi besar, dampak pengangguran massal. Nutup pabrik rasanya kejam banget. Secara emosional pasti berat. Tapi di sisi lain, data ekonomi di mejanya tuh teriak-teriak kalau mempertahankan pabrik Blair, bahkan dengan modernisasi, itu pertaruhan finansial yang bahaya banget buat kelangsungan hidup seluruh perusahaan Peerless dan nasib 8.000 karyawan lain di pabrik yang sehat. Betul. Taruhannya seluruh perusahaan. Waktu terus jalan, Dewan Direksi kasih batas waktu 6 bulan, dan itu udah hampir habis. Rapat Dewan Penentuan dijadwalin Januari 1986. Dia harus datang bawa proposal, plus laporan keuangan 9 bulan pertama 1985 yang udah pasti merah semua angkanya. Tekanannya pasti luar biasa ya, antara tanggung jawab ekonomi sama tanggung jawab sosial yang kayaknya saling bertentangan gitu. Secara pribadi nih, si Ludwig ini condong kemana, opsi mana yang lebih menarik hatinya, kalau lepas dari angka-angka? Sumber kasus ini nyebutin kalau Ludwig secara pribadi lebih condong ke arah modernisasi. Oh, modernisasi ya. Iya. Meskipun nggak rasional secara ekonomi. Iya.
Meskipun dia tahu argumen ekonominya lemah dan kemungkinan besar bakal ditentang keras sama dewan direksi yang fokusnya ke profit, dia ngerasa opsi ini pilihan yang lebih bermoral. Lebih bermoral ya. Menyelamatkan setidaknya 2.600 pekerjaan, itu rasanya lebih benar secara etis buat dia. Tapi dia juga realistis kok. Dia tahu rencananya ini butuh dukungan kuat biar punya harapan lolos di rapat dewan. Jadi dia butuh sekutu. Siapa yang dia deketin? Nah, ini bagian yang menarik banget. Sebelum bawa proposalnya ke dewan, Ludwig mutusin ambil langkah yang nggak biasa. Dia nemuin kenalan lama namanya Glenn Baxter. Glenn Baxter. Siapa dia? Baxter ini bukan kolega bisnis atau anggota dewan. Dia itu seorang ekonom serikat pekerja yang mewakili buruh-buruh di Peerless, termasuk yang di pabrik Blair. Nemuin pemimpin serikat pekerja? Apa motifnya Ludwig? Bukannya biasanya manajemen sama serikat pekerja sering berseberangan ya? Motifnya strategis. Ludwig, menurut catatan kasus, nganggap Baxter ini pandangannya agak radikal gitu. Tapi dia mikir, kalau gue bisa dapat dukungan dari serikat pekerja buat rencana modernisasi ini, dewan direksi paling nggak bakal dengerin proposal gue. Masuk akal. Cari dukungan politik internal gitu ya? Dia yakin banget kalau Baxter, sebagai wakil buruh, pasti bakal dukung penuh rencana yang tujuannya nyelamatin 2.600 pekerjaan anggotanya di Blair. Logikanya kan gitu. Iya sih, logis banget. Menyelamatkan pekerjaan kan agenda utama serikat pekerja biasanya. Terus gimana reaksi Baxter? Disinilah terjadi plot twist yang paling mengejutkan dan mungkin paling penting dari seluruh kasus ini. Oh ya, gimana? Jauh dari mendukung, Baxter nolak mentah-mentah rencana modernisasi Ludwig. Ditolak sama serikat pekerja. Kok bisa? Nggak cuma nolak, dia ngelontarin kritik yang tajam banget. Baxter nyebut rencana modernisasi itu kebodohan finansial. Dan ini yang benar-benar bikin Ludwig kaget. Tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Tunggu. Tidak bertanggung jawab secara sosial. Dari pemimpin serikat pekerja? Bukannya nutup pabrik yang biasanya dianggap nggak bertanggung jawab secara sosial? Saya bingung nih. Anda nggak sendirian. Ludwig juga pasti kaget banget. Argumen Baxter ini ngebalik logika konvensional tentang tanggung jawab sosial. Gimana argumennya? Dia nuduh Ludwig lagi siap-siap ngorbanin masa depan 8.000 karyawan di pabrik-pabrik lain. Pabrik yang sehat dan produktif itu. Cuma demi nyelamatin sebagian kecil pekerjaan di pabrik Blair yang udah sakit parah bertahun-tahun akibat salah urus manajemen sebelumnya. Jadi Baxter ngelihatnya dari perspektif yang lebih luas ya, bukan cuma Blair aja. Tepat. Baxter nuduh motif Ludwig ini nggak murni profesional. Mungkin didorong rasa bersalah pribadi soal nasib kota Blair, atau mungkin keinginan bawah sadar buat jadi pahlawan penyelamat. Tuduhan serius itu. Baxter bilang, ngelakuin apa yang dia sebut hal yang benar sebagai presiden perusahaan itu justru bukan nyelamatin Blair dengan cara apapun. Menurut dia, ngabisin $25 juta buat modernisasi Blair itu tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial. Kenapa gitu? Karena bakal ngeras sumber daya vital, uang, dan perhatian manajemen yang harusnya dipakai buat mastiin pabrik-pabrik lain tetap kompetitif, jaga kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan, dan dengan gitu jamin masa depan 8.000 karyawan lainnya. Ini perspektif yang benar-benar beda ya. Lalu gimana posisi resmi serikat pekerja kalau akhirnya keputusannya penutupan? Baxter lugas banget soal ini. Dia bilang, tentu aja, kalau keputusan akhirnya penutupan, kami di serikat pekerja bakal berjuang sekuat tenaga biar prosesnya semahal mungkin buat Peerless. Kami bakal nuntut pesangon terbaik dan semua perlindungan buat anggota kami di Blair. Itu tanggung jawab kami. Oke, itu standar ya. Tapi dia terus nambahin dengan nada keras. Namun, kami ngutuk keras tindakan yang bahayain kelangsungan hidup pabrik-pabrik sehat dan ribuan pekerja di sana hanya demi nyelamatin pabrik Blair yang manajemennya sendiri udah biarin membusuk selama bertahun-tahun. Wow, itu tamparan keras banget buat Ludwig ya. Datang dari arah yang nggak disangka-sangka sama sekali. Bener. Argumen Baxter ini secara fundamental ngebentuk ulang pertanyaan inti dari kasus Peerless Starch. Pertanyaannya bukan lagi sekedar ekonomi versus sosial dalam konteks lokal Blair aja. Tapi jadi apa? Jadi, di mana letak tanggung jawab utama seorang pemimpin perusahaan? Apakah pada kesehatan finansial dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan secara keseluruhan, yang artinya ngelindungin aset dan mayoritas karyawan yang produktif? Ataukah
Tanggung jawab utamanya pada dampak sosial langsung ke komunitas lokal yang secara historis bergantung sama dia, bahkan kalau unit bisnis di sana udah jadi beban. Mana yang harus diprioritasin? Kalau keduanya kayaknya saling meniadakan. Dan apakah Baxter benar dengan definisinya yang radikal soal tanggung jawab sosial dalam skala besar ini? Nah itu dia pertanyaannya. Pertanyaan ini rasanya relevan banget ya. Bahkan mungkin lebih relevan sekarang di era globalisasi, tekanan efisiensi makin tinggi. Kita sering dengar debat soal stakeholder versus shareholder. Betul. Kasus Keris ini kayak laboratorium nyata buat lihat gimana tarik-menarik itu terjadi. Gimana eksekutif nyiimbangin tekanan laba jangka pendek sama dampak sosial jangka panjang ke karyawan, komunitas, lingkungan. Dan kasus ini nunjukin nggak ada jawaban yang gampang atau hitam putih ya. Sama sekali nggak. Baxter maksa Ludwig dan kita semua yang belajar kasus ini buat mikir kalau tindakan yang kelihatannya baik atau bermoral di satu level, Kayak nyelamatin sebagian kerjaan di Blair itu. iya, itu bisa jadi justru tidak bertanggung jawab di level yang lebih besar, yaitu membahayakan seluruh perusahaan dan lebih banyak pekerjaan. Ini nyentuh konsep tanggung jawab fidusia. Tanggung jawab fidusia. Bisa dijelasin dikit lagi? Tanggung jawab fidusia itu intinya kewajiban hukum dan etis yang dipunyai manajemen buat bertindak demi kepentingan finansial terbaik perusahaan, dan para pemegang sahamnya mandat kepercayaan gitulah. Oke. Argumen Baxter secara nggak langsung bilang kalau Ludwig dengan prioritasin penyelamatan Blair yang secara ekonomi nggak rasional, mungkin bakal ngelanggar tanggung jawab fidusianya ke perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini benturan antara tanggung jawab sosial versi Ludwig sama tanggung jawab fidusia yang sekaligus jadi tanggung jawab sosial versi Baxter ya. Kurang lebih begitu. Kompleks kan? Jadi kasus Peerless Starch ini benar-benar ninggalin kita dengan dilema yang menggigit ya. Tantangan dari Glenn Baxter si ekonom serikat pekerja itu provokatif banget. Ya. Tuduhannya kalau Ludwig lakuin tindakan tidak bertanggung jawab sosial, bukan dengan nutup pabrik, tapi justru dengan mencoba nyelamatinnya lewat modernisasi yang berisiko tinggi. Ini benar-benar muter balikin cara pikir. Ini maksa kita nanya, mungkinkah sebuah tindakan yang di permukaan kelihatan bermoral dalam skala mikro kayak upaya mati-matian nyelamatin 2.600 pekerjaan di satu kota yang lagi terpuruk, justru jadi tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam skala makro? Maksudnya ketika tindakan itu secara signifikan bahayain kelangsungan hidup seluruh perusahaan dan nasib 8.000 kerjaan lain di lokasi beda. Persis. Di mana sebenarnya garis batas antara tanggung jawab sosial ke komunitas lokal yang terdampak langsung sama tanggung jawab fidusia plus tanggung jawab sosial yang lebih luas ke kelangsungan hidup perusahaan dan semua pemangku kepentingannya. Apakah Baxter ngelihat gambaran yang lebih besar dan lebih jujur? Ini jenis pertanyaan abu-abu yang dihadapi para pemimpin tiap hari ya. Nggak ada jawaban gampang di buku manual. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan nih setelah dengar pembahasan kita ini. Silakan direnungkan. Karyawan di Blair, karyawan di pabrik lain, dewan direksi yang nuntut profit, pemegang saham, komunitas Blair yang bergantung sama pabrik itu, bahkan pelanggan yang pengen produk berkualitas. Kebutuhan dan kepentingan mereka semua nyata, tapi mungkin saling bertentangan secara diametral. Nah itu dia. Bagaimana Anda memutuskan? Pertanyaan yang berat buat nutup pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.